Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di sekolah minggu Gereja Parapah Resort IKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak guru sekolah minggu IKE Parapah hari ini mendapat kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita semua tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang di rumah, kakak undang berdiri dan ikuti gaya kakak yang di depan ya. Mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Aku Cinta Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami. Meskipun kami berpisah, tempat ibadah ini hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali ya. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan adik-adik yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya,
kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian, firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya untuk minggu ini, Matius 11 ayat 25 sampai dengan 28. Yesus penolongku. Sebagai ayat hafalan itu ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian. Adik-adik diundang untuk berdiri dengan lagu KASIH, kasih. Baiklah adik-adikku, tahukah kamu bahwa ketika seekor anak elang sudah cukup kuat untuk meninggalkan sarangnya, maka induknya akan memaksanya pergi dan membuatnya terbang jauh apapun yang terjadi. mungkin kamu akan berpikir bahwa betapa kejamnya induk elang itu karena sengaja mengusir anaknya keluar dan terbang dari sarang. Bagaimana jika nanti anak elang itu terjatuh? Bukankah ia belum bisa terbang? Lalu dari mana nantinya ia mendapatkan makanannya? Jangan pernah berpikir bahwa induk elang adalah orang tua yang kejam.
jika induk elang itu bertindak demikian kepada anak-anaknya. Itu karena ia ingin mereka dapat menjadi seekor elang yang dewasa dan dapat menjaga dirinya sendiri. Tetapi induk elang itu tidak benar-benar meninggalkan anak-anaknya yang baru belajar terbang. Mata induk elang itu akan mengawasinya dari ketinggian. Saat anak induk elang itu mengepak-ngepakkan kedua sayapnya dan meluncur jatuh ke bawah. Secepat kilat, induknya akan menopangnya sehingga ia tidak sampai terluka. Terus demikian hingga anak itu dapat terbang dan menjaga dirinya. Orang tuamu pun mungkin memperlakukanmu dengan cara yang sama. Waktu kamu sekolah, tidak mungkin orang tuamu terus ada di sisimu. Kamu dilatih untuk sendiri, menjaga diri, dan menjadi orang yang dewasa. Tetapi jangan khawatir, sebab mata Tuhan akan terus mengawasimu. Ia akan menjagamu karena Tuhan dan orang tuamu menginginkan dirimu menjadi seorang yang dewasa. Dengan kepaknya ia akan menudingi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur pasal 91 ayat 4. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Terima kasih ya Tuhan, karena di saat ini kami akan dengar firman-Mu. Engkau memberkati setiap firman yang kami baca, sehingga kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas DKE diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Dengan perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk menerima kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. "Tuhan,
berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan pekerjaannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita untuk pagi hari ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayat 4. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Nah adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kata aja kita semua untuk berdiri. Kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Kaulah Harapanku. Ku dapat jadi
Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Ayat hafalan. Tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Halo adik-adik yang ada di rumah. Menarik kan cerita video animasi yang sudah adik-adik saksikan tadi? Nah adik-adik, dari cerita animasi yang adik-adik saksikan tadi, kita kembali lagi mengingat bahwa raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul, dan raja yang kedua yang diurapi sebagai Raja Israel adalah Raja Daud. Adik-adik, ketika Raja Daud diurapi sebagai seorang raja bagi bangsa Israel, kita melihat kembali bagaimana status sebelum Daud diangkat sebagai seorang raja. Adik-adik, Daud pada waktu ia sebelum diangkat sebagai seorang raja, ia seorang yang memiliki fisik yang kecil, berbeda dengan saudara-saudaranya yang gagah dan perkasa dan terlihat tampan ya dalam segi penampilan. Tapi Daud, dia terlihat dalam segi fisiknya terlihat kecil, tapi dia memiliki hati yang luar biasa, hati yang mengandalkan Tuhan. Kira-kira adik-adik, mengapa Tuhan memilih Daud sebagai seorang raja bagi bangsa Israel setelah Raja Saul? Kira-kira kenapa ya? Jawabannya gampang adik-adik. Karena Tuhan tidak memandang fisik, Tuhan tidak memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati. Ya,
Tuhan melihat hati Daud sungguh-sungguh setia dan mengandalkan Tuhan, sehingga walaupun ia seorang gembala, walaupun ia memiliki fisik yang tidak sebagus dari sanak saudaranya, yaitu fisik yang gagah, tapi Tuhan melihat hatinya dan memakai ia secara luar biasa. Adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan dan video animasi yang sudah kita saksikan, kita juga melihat bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan prajurit dari bangsa Filistin, yaitu Goliat, orang yang gagah perkasa, orang yang besar badannya, tapi dikalahkan oleh Daud. Kira-kira mengapa Daud bisa mengalahkannya? Padahal badannya kecil dan dia hanya memiliki senjata katapel. Kenapa kira-kira adik-adik? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Ia berhasil mengalahkan Goliat yang badannya besar karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar adik-adik. Yang pertama, walaupun kita anak-anak, walaupun kita masih kecil, tapi kalau kita memiliki ketulusan hati, kesetiaan dan kesungguhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang fisik. Tuhan pasti akan pilih adik-adik untuk melakukan pelayanan dalam panggilan yang luar biasa. Suatu saat nantinya ketika adik-adik, baik sekarang dalam keadaan masih kecil maupun nanti bertumbuh menjadi sosok remaja dan nanti menjadi anak yang dewasa nantinya. Oke adik-adik, tetap andalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan merasa tidak percaya diri dengan apapun kekurangan yang adik-adik miliki, tapi tetap andalkan Tuhan, setia pada Tuhan, karena Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat fisik, tetapi melihat ketulusan hati yang mengandalkan Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik. Amin. Nah adik-adikku, untuk meresponi cerita firman Tuhan, baik yang sudah adik-adik saksikan melalui video animasi dan yang sudah kakak sampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Adik-adikku, lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman-Mu yang luar biasa. Kami telah mendengar dan menyaksikan video animasi cerita di mana Daud diurapi sebagai seorang raja. Kami percaya Tuhan, sama seperti Engkau memilih Daud sebagai seorang raja, bahwa Tuhan tidak melihat fisik, rupa, tapi Tuhan melihat ketulusan hati seseorang. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil, kami berbeda dalam fisik kami dengan orang-orang dewasa, tapi dengan ketulusan hati yang kami miliki, maka kami percaya Tuhan pun akan memakai kami secara luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan orang tua kami, ayah ibu kami. Tolong Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap usaha, pekerjaan, profesi yang mereka kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Biarlah itu semua diberkati oleh Tuhan, sehingga mendatangkan berkat dalam kehidupan orang tua kami, dan juga dalam mereka memenuhi setiap kebutuhan kami sebagai anak-anak mereka. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga seluruh sanak saudara kami, bagi anak-anak sekolah minggu-Mu yang memiliki kakak dan juga adik. Tolong Tuhan Kau memberkati sanak saudara mereka, diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tak lupa juga menyerahkan keberadaan seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan, serta yang dalam masa pendidikan yang mengerjakan tugas di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memimpin dengan Roh Kudus, sehingga setiap anak-anak sekolah minggu-Mu rajin, taat, mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, sehingga memperoleh nilai hasil yang baik. Tak lupa juga Tuhan Yesus menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKI Parapat. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka dalam setiap
usaha kerja yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, terkhusus dalam usaha mereka, pekerjaan yang mereka lakukan dalam mempersiapkan diri setiap minggunya untuk menyiapkan ibadah online sekolah hari Minggu. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat yang tak terbatas. Karena Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati mereka dan kesungguhan hati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memelihara, dan melindungi setiap guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKI Parapa dalam tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan keadaan dan situasi yang sekarang kami hadapi, yaitu kami masuk di tahun kedua masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan, jaga kami Tuhan, lindungi kami Bapa, sehingga kami tetap dalam keadaan aman. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu setia, taat, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menganggap remeh ataupun tidak menganggap enteng, tapi kami sungguh-sungguh melakukannya dengan taat dan disiplin agar kami dapat bersama-sama memutuskan rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Kami percaya sebagai anak-anak-Mu bahwa banyak hal yang kami inginkan dan pinta, tapi Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah rancangan-Mu dalam kehidupan kami, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan dengan iman, kami bersama-sama mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan inti-intinya Engkau curahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Kami Bersyukur. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Namanya, oh, 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 oh.
duduk kembali. Semasa kecil, Yusuf pernah bermimpi dirinya menjadi paling mulia di antara sanak keluarganya. Karena mimpi itu ia dibenci saudara-saudaranya hingga dijual sebagai budak atau pembantu. Jalan hidup Yusuf kemudian makin buruk manakala ia difitnah istri Potifar. Dijebloskan ke penjara dan dilupakan oleh juru minum yang pernah ditolongnya. Meskipun Yusuf tidak melepaskan mimpinya. Ia tahu kalau mimpinya itu adalah suatu visi ilahi yang diberikan Tuhan terkait masa depannya. Namun, untuk mewujudkan mimpi tersebut, Ia harus menjaga diri agar tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. itulah yang dilakukan Yusuf sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Yusuf bebas dari penjara. Ia diangkat jadi penguasa Mesir. Dan itulah yang membuatnya menjadi orang paling mulia di antara sanak keluarganya. Pagi ini, ingatlah, setiap janji yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Apapun janji itu, mari amini dan imani janji tersebut, tetap konsisten, hidup benar di jalan Tuhan. Niscaya pada waktunya kelak kita akan mengalami janji tersebut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia pasal 6 ayat 9. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami untuk memperbaiki diri kami hari demi hari. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari ya Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam menilai dan memilih segala sesuatu, sehingga menjadi pilihan kami adalah pilihan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang rela dibentuk oleh-Mu, sampai Kau dapati kami sebagai bujana. Terima kasih sebab dalam seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, Roh Kudus-Mu telah menuntun serta membimbing dan menghibur kami sepanjang berjalannya ibadah dari awal hingga berakhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah hari Minggu kita telah selesai. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berjudul Hanya Karena Anugerah. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Yesusku, diselamatkan,
ada di rumah, kakak ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.